kurang nggak tuh? Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ada yang sakit? Ada. Alhamdulillah. Berdiri saja. Ya, sebelum saya masuk ke materi kita yang bab 3, kemarin sudah belajar bab 1 dan bab 2. Dari bab 3 saya akan mengabsen dulu ya. Yang pertama Fitria, Diva, Melinda, Sania, Model, Nina Leni, Lain, Dita, Mai, Faira. Oh iya, kayak semua ya. Ya, nggak langsung saja biar cepat selesai, cepat pulang. Ya, bab ketiga yaitu tentang zat, wujud zat dan perubahannya. Ada yang tahu nggak zat itu apa? Nah, kita mungkin dari kita mengetahui bahwasanya banyak begitu zat. Tapi definisi zat itu apa? Yang tahu? Tidak ada. Ya, kita lihat saja. Nah, zat atau materi itu merupakan segala sesuatu yang menempati ruang, memiliki volume, dan mempunyai massa. Itu adalah namanya zat atau materi. Gitu. Lalu di sini ada penjelasannya, materi di alam dapat berupa zat tunggal murni dan dapat juga berupa campuran. Ada yang dia berdiri sendiri, ada juga yang bergabung dengan yang lain. Zat murni atau yang sering disebut dengan zat yang merupakan materi yang tersusun dari satu jenis zat, jadi hanya satu jenis saja. Campuran merupakan materi yang tersusun dari dua zat atau lebih. Nah, contohnya di sini ada contohnya. Paku besi merupakan materi yang berupa zat tunggal. Jadi kalau paku besi itu dia berasal dari besi. Langsung perhiasan emas, kayak cincin emas juga merupakan materi atau zat. Air laut merupakan materi yang berupa campuran dari air, garam, dan zat lainnya. Lalu selanjutnya udara merupakan materi campuran dari nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya zat itu dibagi menjadi 3. Apa saja? Yang pertama adalah padat. Yang kedua adalah gas. Yang ketiga adalah cair. Jadi ada berapa? 3. Biasa ada pertanyaan. Sebutkan wujud zat itu, maka nanti disebutkan adalah padat, gas, dan cair. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya. Nah, lalu di sini ada dari sifat-sifat zat itu ada 2. Yang pertama ekstensif. Nah, itu dengan pengertian merupakan sifat zat yang bergantung pada jumlah atau ukuran zat. Nah, ini contohnya adalah volume. Dia bergantung dengan ukuran zatnya, lalu volume zatnya. Selanjutnya massa, ukuran zat dan massa zat. Nah, itu adalah ekstensi. Yang kedua adalah sifat insentif yang merupakan sifat zat yang tidak bergantung pada jumlah atau ukuran zat. Contohnya apa? Ya, ini ada 2, sifat fisis dan kimia. Kalau fisis itu apa? Ya, yang tampak ya, biasanya tampak gitu. Fisis itu biasanya sifatnya yang tampak, kekerasan, warna, bau, rasa, kerapatan, titik gigi, titik lembut, daya hantar, kemagnetan. Kalau kimia, ini contohnya keterbatasan, kestabilan, kereaktifan, perkerapatan. Gitu. Ya. Selanjutnya, nah ini sama ya seperti tadi. Dengan perubahannya saja, apa yang terjadi jika suatu zat itu berubah? Kalau fisisnya atau bentuknya tampak itu, biasanya yang berubah ada di warnanya, di baunya,
rasanya, dan seterusnya. Kimia juga seperti itu. Ya, sebelum untuk kita lebih mengenal lagi tentang zat, saya mempunyai praktikum atau suatu percobaan lah supaya kita tahu zat itu bagaimana. Saya bagikan ya. Iya, Pak. Ini bisa dipraktekkan di rumah, tapi saya mau kasih contoh juga. Nah, di sini tertulis bahwasanya klasifikasi benda atau matematika dengan tujuan menunjukkan sifat zat pada cair dan gas. Nah, alat yang disiapkan yang pertama adalah zat padat seperti batu dan kapur tulis. Saya juga membawa batu di sini. Bawa batu di sini. Kalian tahu batu? Tahu. Ini batu. Ini namanya kapur tulis ya. Kapur tulis. Lalu yang zat selatan yang kedua adalah zat cair seperti air dan minyak goreng. Nah, ini dalamnya itu ada airnya. Ini botol ya, dalamnya ada airnya. Ini juga botol dalamnya ada minyaknya. Nah, yang ketiga adalah botol dan gelas. Nah, saya ada gelas di sini sama gelas lagi ya, botol gelas lah itu. Yang terakhir adalah balon. Nah, di sini ada balon. Nanti saya minta tolong ke salah satu untuk meniupkan. Nah, yang pertama cara kerjanya di sini ada tulis pindahkan batu dan kapur dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi misalkan ini ada batu di sini ya, sama kapur di sini. Saya keluarkan dulu. Dari sini, misalkan dia pertama tepatnya di sini, lalu kita pindahkan dari sini ke sini. Nah, lalu perhatikan bentuk dan volume benda atau batu dan kapur itu, lalu tulis pengamatannya. Ya, caranya seperti itu. Nanti bisa dipraktekkan. Lalu tekanlah batu dan kapur tulis. Setelah kita pindah, batu dan kapur tulis kita tekan. Apakah terjadi perubahan sesuatu? Ya. Sip. Selanjutnya, ambil air dengan botol. Nah, ini ada air. Ini air. Coba kita tahu bahwasanya air ketika dia di dalam botol bentuknya seperti bagaimana? Mengikuti badannya. Coba kita pindahkan ke sini. Ya, sini. Apakah bentuknya sama seperti yang di botol ini? Seperti gini atau mengikuti wadahnya? Coba kita. Mari kita coba. Mari kita. Nah, ternyata air itu mengikuti wadahnya. Nanti silakan ditulis ya kesimpulannya. Selanjutnya, ya, air sudah, sekarang minyak. Nah, minyak. Coba kita masukkan minyak ke sebelah sini. Nah, sudah diperhatikan? Nah, sudah. Sama seperti sifatnya seperti air tadi. Selanjutnya adalah tiup balon. Nah, tiup balon. Siapa yang mau niup? Pak Dinda lah. Sakit gigi ya, Pak? Oh, ya, nggak apa-apa. Niupnya nggak pakai gigi. Coba, ayo. Coba. Ya. Nah, nanti teman-teman dilihat ya bagaimana bentuk balonnya. Dulu pokoknya lagi mulai kumit. Kurang besar, Pak. Udah segitu cukup apa enggak? Kok cukup?
Nah, segitu sudah. Coba dilihat. Nah, sudah dilihat ya, sudah. Nah, dari sini jadi coba kita menjawab hasil pengamatan kita yang dari awal. Yang pertama, bentuk dan volume benda padat atau tadi kapur dan batu. Dan ketika kita pindah pertama kali itu berubah atau tidak? Tidak. Jadi di sini bentuk dan volumenya. Nah, yang kedua, bentuk dan volume benda padat setelah ditekan. Tadi ketika saya tekan keduanya ada perubahan atau tidak? Berarti bentuk dan volumenya tetap setelah ditekan. Selanjutnya, bentuk dan volume air setelah dipindah dari satu tempat ke tempat lainnya bagaimana? Bentuknya berubah tetapi ya, mengikuti tempatnya dan volumenya ya benar jawab. Kalau dan di sini ada bentuk dan volumenya setelah dipindah dari satu tempat ke tempat lainnya adalah sama tadi kayak air ya. Yang kelima, bentuk dan volume balon sebelum ditiup kempes. Lalu ketika ditiup yaitu bentuknya apa? Dikarenakan balon itu terisi oleh gas atau udara ya, udara dari mulutnya. Ya, dan dari situ kita tahu bahwasanya bentuk zat padat itu tetap, lalu volumenya tetap, karena yang dibahas tadi dua saja tetap, lalu zat cair itu mengikuti wadarnya, volumenya tetap, lalu zat gas itu mengikuti bentuk padatnya, lalu tergantung pada tempatnya. Nah dari sini ada yang ditanyakan. Nah coba nanti tadi setelah saya jelaskan bagaimana praktikumnya dan kita tahu menarik kesimpulannya, silakan dicatat ulang di buku tulis kalian masing-masing ya. Ya. Sampai ketemu